Ya, halo teman-teman. Udah pada gabung ya? Nggak Oke, ada. untuk kelas hari ini saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya udah bikin list di grup ya. Udah ada beberapa orang kayaknya yang nampilin project ya. Terus saya cek dulu ya. Muhammad Saifuddin Tamami ada? Hadir Pak. Eh, Terus sama Arif Kurniawan ya? Ada? Hadir, Pak. Oke. Dipersiapkan ya Mas untuk presentasinya nanti. Eh, ini paling saya nanti slide-nya nggak, maksudnya nggak detail infonya ya, sambil saya jelasin aja gitu nanti paling mas. Oh, boleh-boleh Mas. Boleh. Siap. Dan sebelumnya dari Pak Yusuf ada pembukaan dulu. Ya, selamat sore teman-teman semua. Sore Pak. Ya, saya kesepakatan kita yang di awal ya, karena berhubung sekarang itu ada yang menampilkan proyeknya, dan saya ingin tahu eh, kemampuan mahasiswa TI udah sampai mana. Kalau dari saya sih senang ya teman-teman bisa menampilkan proyeknya. Ya, artinya bisa menggugurkan mata kuliah ini. Itu kalau untuk materi nanti akan disampaikan oleh Mas Asif ya. Ini mulai dari siapa tadi yang pertama Malaysia. Ini Pak Muhammad Saifuddin Tamami. Nah, oke. Oke. Boleh, silakan Mas Muhammad Saiful Tamami. Saifuddin Tamami. Oke baik. Izin saya share screen ya. Boleh, Ya Mas, silakan. silakan Mas. Silakan, Mas. Oke. Terlihat ya. Izin. Ya, sudah Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifuddin Tamami dari Prodi TI ya. Eh, jadi saya mau menjelaskan project AP Explorer ini baru project baru banget selesai di kantor saya, jadi terbaru ini, baru saja masih hangat. Jadi sebenarnya scope project ini diintegrasi ya, cuman eh, ada website supportnya yang nantinya akan saya jelaskan, yaitu websitenya itu base-nya dia Python menggunakan framework Flash. Oke. Izin teman-teman eh, atau bapak bapak dosen kalau mau eh, ada yang ditanyakan langsung saja nanti ya ke teman-teman. Jadi kebetulan proyeknya ini klien kita adalah Telkom. Jadi Telkom AP Explorer namanya. Jadi Axel atau AP Explorer ini adalah platform yang memungkinkan developer untuk menemukan informasi atau mengakses API ya. Jadi kalau sebelumnya itu di Telkom API itu user nggak bisa mengetahui Telkom punya API apa aja nih. Izin saya menceritakan dulu ya base base-nya proyeknya seperti apa. Jadi sebelumnya seperti itu. eh, dengan adanya proyek ini dan integrasi platform baru ini, harapannya nantinya akan eh, memudahkan user-user untuk menggunakan API. Jadi kayak
ibaratnya seperti showroomnya lah ini, showroom API-nya. Jadi sebelumnya udah kalau di Telkom itu langsung ngehit dari API Gateway. Nah, sekarang dari API Gateway itu diintegrasikan ke portal dan semuanya untuk request application, request API nanti selesai di Telkom API Explorer ini. Seperti itu kiranya. Jadi eh, platform ini, platform API Explorer ini sudah produk jadi ya sebenarnya dari produknya Software AG namanya. Kita mengintegrasikan dan menginstalasi produk ini. Nah, karena kebutuhan Telkom itu sangat kompleks ya dengan eh, kebutuhan-kebutuhan eh, di operasionalnya, ternyata platform yang sudah jadi ini tidak bisa mengakomodir semua kebutuhan Telkom. Jadi akhirnya kita cari solusi bagaimana ya caranya untuk eh, biar tetap terrealisasi. Nah, akhirnya kita coba lihat dokumentasi, ternyata ada API dari produk aslinya API Explorer ini yang bisa kita kembangkan, nah, seperti itu. Nah, akhirnya kita membuat platform eh, namanya Axel Custom. Nah, beberapa fitur Axel Custom itu ya kita consume dari eh, REST API dari yang aslinya. eh, Setelah ada juga yang emang kita tambahkan logic yang kita buat sendiri seperti itu. Jadi asal custom ini benar-benar pure untuk front end ya. Dia konsum REST dari kalau di Telkom itu ada middleware dari software edge juga. Nah, kita bikin logiknya di situ. Nah, misalkan ada API yang kita butuhkan yang belum sesuai, nah kita bikin bikin dulu di middleware-nya. Nah, fitur-fiturnya seperti apa yang di Web Python ini? Jadi, Web Python ini benar-benar custom basis dari Python Framework Flash. Nah, salah satu fiturnya itu adalah approval user. Nah, kenapa kok approval user itu eh, kita bikinkan custom? Nah, sebenarnya di aslinya itu sebenarnya kita kita udah ada di produk aslinya. Cuman ketika ada reject itu tidak bisa menginformasikan alasan kenapa reject seperti itu isunya kemarin. Jadi kita memanfaatkan fitur eh, eksternal approval dari eh, yang Axel aslinya. Terus eh, jadi integrasinya ke sini itu menggunakan webhook. Jadi kita ngeset webhook di yang asli. Nantinya webhook itu men-trigger untuk menginsertkan data eh, ke dalam database MySQL Custom ini. Dan nantinya di sini bisa di-approve ataupun di-reject untuk register usernya. Setelah itu, Ya, sebelum lanjut ke sini mungkin bisa dijelasin dulu ke teman-teman yang baru masuk ke web ini. API itu ada di bagian mana sih di proses di web? Bisa dijelaskan situ dulu mungkin biar API ada ini. di mana di proses web ini. Hmm. Jadi API itu eh, ada di, jadi API itu ini kan approval user ya. Eh, jadi dari webhook itu dapat trigger untuk kalau ada user untuk request. Nah, eh, jadi di dalam middleware kita bikin untuk menerima trigger itu ya. Nantinya setelah dapat trigger dari middleware diinsertkan ke dalam database. Nah, database-nya nanti kita bikinkan REST API untuk menampilkan data yang kita lihat di sini. Seperti itu kurang lebih ya. Lanjut Mas. Oke. Nah, untuk selanjutnya eh, di sini ada API documentation. Nah, sebenarnya project
di dalam project API Explorer ini salah satu skupnya itu adalah pengkayaan informasi dan dokumentasi API ya. Jadi eh, kita bikin semuanya itu benar-benar diinfokan dari input output, backendnya kemana, terus per operation input outputnya apa. Itu kita bikinkan dokumen PDF-nya. Nah, jadi kemarin kita mikirnya, wah kalau bikin satu-satu terus diupload satu-satu, sepertinya kayaknya nggak mungkin ya. Dari API Telkom itu ada ribuan. Nah, setelah itu akhirnya kita memutuskan untuk dimasukkan eh, di dalam menu API Documentation ini. Nah, di sini menu awalnya ini adalah cuman search API ya. Di sini pakai JS juga select to, dan ini ngehit ke API yang website aslinya yang ini, yang Excel ini. Jadi ngehit eh, list API. Setelah itu kita tampilkan di sini. Kita bisa cari dulu API mana yang mau kita tambahkan dokumentasinya. Nah, nantinya kita dapat yang kita olah itu adalah Swagger. Swagger API. Swagger API itu ini contohnya API testing. Jadi Swaggernya di info Swagger itu kan sudah lengkap ya. Ada informasi operation dan input output dan lain-lain. Dan jika masih belum input outputnya jika belum lengkap, nantinya bisa ditambahkan di menu API Documentation ini. Setelah itu bisa di-generate PDF, terus dipublish, nantinya akan masuk ke dalam Excel custom ini. Excel yang aslinya. Seperti itu untuk integrasinya. Nah, untuk selanjutnya ada menu user management. Nah, kenapa kok harus ada user management juga? Emang di yang aslinya itu sebenarnya juga ada user management, cuman requestnya Telkom ini memang rada kompleks ya. Jadi dia pengen melihat ketika status user itu emang masih belum login, terus disuspend, terus bisa melihat community apa aja, terus role-nya apa aja. Nah, di yang asli itu belum bisa menampilkan itu. Jadi akhirnya kita bikin eh, duplikat data dari dari website aslinya. Kita eh, setiap 2 jam sekali kita update menggunakan scheduler untuk mengupdate data ini. Jadi seperti synchronize gitu untuk mengupdate data user ini. Oke, di sini bisa juga, ini kan udah menggunakan data tables ya. Jadi bisa juga langsung di download Excel, PDF, juga langsung CSV, terus eh, udah menggunakan apa sih namanya eh, yang per page kita kontrol cuman tampil berapa itu eh apa sih namanya tuh pokoknya. Terus kemudian di sini ada menu log history. Jadi di log history ini kita bisa melihat eh, request request application kepada API apa. Eh, jadi bisa kita lihat di menu ini. Kemudian yang selanjutnya log place email. Jadi karena eh, untuk next ke depannya itu aplikasi semua aplikasi di Telkom itu harus menggunakan portal ya. Jadi sekarang itu ada migrasi user semua aplikasi yang di Telkom. Jadi kita membuatkan fitur untuk
menginfokan user, ini loh user akunmu yang baru nantinya kalau misalkan mau menggunakan eh, mau merequest API yang baru atau menggunakan application credential yang baru nanti menggunakan user yang ini seperti itu. Jadi kita eh, setiap hari kita infokan blast email seperti itu. Ini bisa di checklist semua terus di blast bulk. Nantinya semua email yang ada di sini akan eh, ter akan mendapatkan notifikasi. Jadi untuk fitur-fiturnya seperti itu di portofolio saya. Oke Mas, bisa didemoin juga nggak aplikasinya? Oke, bisa. So, ini sebenarnya Ini aplikasinya publik kan, bukan internal perusahaan. ini sebenarnya kalau yang customnya masih intranet sih. Kalau yang ini pak, kalau yang aslinya ini publik sih mas. Kalau yang ini intranet, Takutnya ini dipublikasikan di sini juga masalah. ya makanya itu gimana ya? Kalau memang nggak boleh ya Saya nggak datanya apa-apa. udah production nih mas. Takutnya itu ada yang ke capture screen data pribadi juga. Kalau enggak ya Nah, minta izin aja, nggak ditampilin, bahaya sih. nah, Gitu Pak. kalau yang saya capture ini insya Allah masih aman sih. Nggak ada yang kredensial soalnya. Email apa masih ditutup. Atau tampilin contoh API yang nggak nampilin data tadi, yang API. Kan ini API Mungkin saya Explorer tuh. contohin contoh yang website yang aslinya kali ya. Kalau aslinya kan udah di public ya emang. Yang Itu tuh yang list-list API yang ada gitu kan, itu kan nggak terlalu publish tuh. Apa nggak terlalu ada data pribadi. oke. Nah, jadi di sini nih ini untuk website yang aslinya. Cuman kalau aksesnya langsung ke sini juga nggak ada pasti API-nya. Jadi harus login. Nah, seperti ini. Contoh-contoh API di Telkom ya. Kalau untuk website aslinya nggak apa sih. Paling saya ini dulu. Nah, NDA bro, NDA. Pastikan aman. Jangan sampai iya mas, disomasi nanti. ya takut ini ya. Saya Kalau pernah untuk disomasi juga soalnya. lokalnya ada nggak Mas? Ah, So, kalau lokal gitu atau pakai Kalau yang lokal juga data dummy ngehit ke gitu? AI langsung Telkom sih mas, datanya juga sama. Oh, oke. Production ke development juga sama sih usernya. Oh, ada Contoh Apa itu aja, contoh developernya. API-nya aja. contoh contoh API yang saya gunakan gitu, atau gimana? Mau Postman atau apa? Kayak gini. Enggak, itu kan banyak list API yang ada tuh. Ya, salah satunya yang kira-kira nggak terlalu bahaya lah. Oh, ini tuh ada API. Yang Ini kan kumpulan API. Nah, API mana sih yang biasa dipakai atau yang cuman kayak nampilin berita gitu. mungkin bisa dijelasin dulu, Mas. API di sini semua API Telkom kan, itu kan Betul, ada banyak tuh. ya. Eh, Contoh yang apa ya, yang paling umum itu API apa? Jadi ada satu API testing ini yang emang saya ke backendnya ini ya, backend yang post yang Swagger Pet Store ya. Ini bisa sih dites. Ya boleh itu yang didemoin. Cuman kan di sini saya menampilkan yang ini ya sebenarnya, yang custom ya. Oh, yang customnya ini kan yang plusnya ya. Atau nggak apa-apa simulasi yang ini. Apa simulasi salah satu. Oke. Oh, di sandboxnya aja bisa. Ada sandbox. Ini tuh buat buat customer Telkom, buat
siapa Mas? Jadi sekarang masih internal internal. Jadi Telkom tuh punya banyak aplikasi ya, Mbak. Hmm. Jadi aplikasi yang mengkonsum API di Telkom itu API-nya dikumpulin ditaruh di sini gitu. Oh, berarti tujuannya buat Telkom sendiri. Ya, nantinya ke depannya mungkin ya ada kalau dijual ya ada kemungkinan sih. Soalnya Ya. udah di publik yang My Excel tadi. Nah, Atau saya sebagai vendor mungkin nanti dikasih aksesnya ke situ ya untuk ambil datanya mungkin. Ya, bisa seperti itu. Nanti dibikinin apps dan user sendiri. Jadi eh, untuk request aplikasi dan search aplikasi semua itu nantinya bakalan self service gitu di website ini. Bentar, saya izin stop dulu ya buat passwordnya. atau outputnya sama kayak Google mungkin ya. Google kan punya Google API buat Maps ya. Itu kan setiap kita ngehits dia ngurangin saldo kita gitu. Iya, Ya Google ada apa API Directory juga kan. Kita pengen tahu Jadi Google kayak tuh gitu punya kan. apa aja gitu. Ini tujuannya kayaknya seperti itu tapi untuk semua yang ada di anak perusahaan Telkom atau di Telkomnya Telkom. sendiri grupnya kayaknya. Ya. Mungkin biar antar divisi juga kalau ada mau bikin aplikasi apa nggak ribet koordinasinya ya Pak. Jadi udah ada di situ. Iya, biar nggak tumpang tindih. Hmm. oke di sini kalau di sandbox nih ya, dia bisa search API, terus bisa try API juga kita bisa milih eh, ada operation apa aja. Misal eh, yang get get aja mana ya. Nah ini fine. Nah di sini kita bisa try ya kayak Postman gitu ini ya. Nah ini untuk authorization ini kita harus bikin application dulu dan applicationnya itu harus di ACC di API Gateway. Harus ada platform lain. Buat ngajuin kredensial ya. Ya betul. Eh, udah cukup belum Mbak? Di sini. Oke, keren sih. Ya, tadi kan Nah, yang sempat Mas apa? kerjakan di project ini di bagian mananya? Sebenarnya saya di sini eh, dari instalasi sampai bikin yang custom itu saya terlibat sih Pak. Hmm, Dari instalasi produk ini, terus dan semua yang di custom ini logiknya saya yang bikinin. Jadi ini logiknya itu di namanya web method software edge ya. hmm, Jadi kita itu base-nya Java, tapi emang bikinnya drag and drop. Terus drag and drop jadi logic, terus jadi rest, terus restnya dikonsum untuk flash Python-nya ini. Nah, menghubungkan dari untuk database-nya kemarin pakai Oracle, menghubungkan middleware-nya ke Oracle-nya itu kita pakai store procedure gitu bikinnya. Oke, mungkin teman-teman ada yang tanyakan ini ke yang lagi presentasi. Ya, mungkin teman-teman ada yang bingung itu gimana gitu kan, boleh ditanyain ya teman-teman. Kenapa bisa jalan kayak gitu atau kayak gimana? Boleh kok. Kalau ini tuh kan berarti directory semua API. Tapi dia ada API gateway-nya sendiri tuh. Ada, jadi di My Axel ini kita integrasi sama API Gateway Production, empat du, 4 API Gateway Production, 2 API Gateway Development, 2 API Gateway SIT ya.
Ada Lu 8. gateway-nya bikin sendiri atau pakai Nah, POM? gateway-nya itu semua dari middleware, gateway, terus portal ini produknya Software Edge. Jadi Telkom beli lisensi ke Software Edge. Nah, kebetulan kantor saya itu partnernya Software Edge ya di Indonesia. Jadi yang instalasi yang merealisasikan itu dari vendor dari kantor kita seperti itu. Hmm. Mantap. Makasih jawabannya. Oke. Berarti masnya ada di vendor Telkom ya yang implementasi Axel ini. Ya, betul, Pak. Ini mirip-mirip Swagger ya kalau teman-teman tahu tuh. Swagger kayak manajemen API Ya. Iya. juga ada buat login juga buat kayak Postman tadi. Dan yang ini lebih advance karena lebih apa ya, menggabungkan beberapa sumber API. Jadi nanti ngepost nge-get-nya ke API ini, Excel ini, jadi gerbang Eh, atau jadi manajemen aja. jadi sebenarnya Excel itu menjadi eh, manajemen application dan request akses kepada API ya. Kalau untuk mempublikasikan API ke Excel itu kontrolnya tetap di gateway. Jadi Oh, berarti mana endpointnya yang mau nggak di sini. dipublish ya, mana yang mau dipublish, mana yang enggak itu kontrolnya tetap di gateway. Oke, keren sih ini. Ya, udah mantep banget Mas ini. Yap. Oke, yang Mungkin menarik pasti mungkin mungkin ada rekan-rekan. ya teman-teman mungkin banyak istilah yang asing ya kalau emang teman-teman masih belum masuk di dunia website mungkin dari API atau gateway dan Swagger tadi. Oke. Yang lain teman-teman? Pak, maaf, udah absen belum ya, Pak ya? Belum, Mas. Oke, siap. Jadi saya cukup sih pertanyaan tadi udah memenuhi lah ya. Dapat A ya Dari teman-teman. Alhamdulillah. dari penjelasan dimulai dari presentasi emang udah lancar banget masa saya lihat juga terus untuk pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab dengan mudah. A lah, benar. Siap, terima kasih. Izin saya stop screen ya. Ya. Mas Muhammad Saifuddin Tamami ya. Udah Betul, Pak. belum UTS, belum UAS sudah dapat A aja nih Mas. Enak ya betul ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa dilanjut ya ke teman selanjutnya, Mas Arief Kurniawan. Ya Pak, langsung share screen ya Pak ya. Ya, silakan Mas, boleh. Izin udah kelihatan belum Pak ya? Share screen-nya. Ya, sudah terlihat Mas. Oke, karena yang pertama ini mendadak, terus karena menggunakan PHP 74, jadi saya menggunakan Docker ini untuk sistemnya. Baik, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan, NIM 100222036. Di sini saya akan mempresentasikan untuk eh, produk yang mungkin sudah lama banget ya, eh, sekitaran tahun 2014-16an lah menggunakan C3. Untuk namanya Iresto. Latar belakang dan tujuan ini untuk kebutuhan kafe, bengkel, dan cuci mobil car wash di dalam satu aplikasi. Jadi ada satu perusahaan ini, perusahaannya di bank ini. Dia ada kafenya, bengkel, cuci mobil, sama kafe dan vape store. Nah, di sini, oh, lupa dulu. Untuk tujuannya adalah untuk menambah prestis perusahaan, manajemen menu yang dinamis, kemudahan dan dalam laporan dan analisa. Untuk fitur utamanya yaitu pos, kasir atau kitchen, bar, waiters, sisi bengkel, car wash-nya, pembelian, penjualan, inventory, pengeluaran atau expense, absensi juga, resep itu berarti sampai bumbu-bumbunya, misalkan dalam minyak 1 liter dia dipakainya cuma 1 gelas, itu resep, sampai waste management yang terbuang dan lain-lain. Untuk teknologi yang digunakan di sini menggunakan Apache atau Nginx, PHP versi 7 karena CI3, database direct menggunakan MySQL database. Untuk frameworknya menggunakan CI3, sebelumnya pakai CI2 terus di-upgrade sendiri pakai CI3. Untuk templating core-nya menggunakan admin LTE kalau nggak salah dulu namanya, lupa udah hampir 10 tahun. Ini yang lain-lain, saya juga ini seperti monitoring ATM untuk UPS dan PRU dipakai oleh BRI, compression teknologi. Compression teknologi ini on the way dipakai dari Malaysia, BMS di PT Telkom sama Indosat dan lain-lain sih. Terima kasih itu. Untuk sistem Eristo-nya ini saya demokan. Pak, kasih Pak. Untuk pertama, ini karena ada posnya harus mengisi opening balance, biasanya dipakai untuk saldo bukaan atau apa ya, uang cash pembukaan, misalkan 200.000. Di sini udah ada posnya juga. Jika untuk kasir ini dari sisi pos, order, delivery, tabel, tabelnya di mana aja, dine in misalkan. Terus di ini untuk apa namanya, sisi posnya ya, sisi eh, sorry, jangan lupa. Untuk administrasinya, lah, oh belum ada produk yang diisi, maaf. Nah, minuman dingin, minuman panas, snack food, soft drink, vape, liquid, terus eh ini, wah error nih. Nah, wah, bentar Pak, saya punya mati Pak.
Internet saya mati atau Masih, Kalau masih. masih Lanjut. masih terhubung, Pak. ya, kan di sini untuk sisi bengkelnya ini usernya dari usernya siapkan kita order. Wah, JavaScript-nya udah nggak support. Iya, JS-nya nggak support. Lalu lama. Nggak jadi register terus. Terus untuk masuk ke menunya seperti purchasing, tadi ada error di JS-nya harus update. Purchasing misalkan kita di sini membeli agar-agar supplier 10.000 tanggal. Terus ini, terus ada sharing penjualan. Servis di sini servis ini untuk kebutuhan bengkel. Jadi satu misalkan mau masukin untuk karwas, contohnya. Terus selanjutnya inventory. Di sini ada menunya, ingredient sama untuk ini apa notif yang habis. Untuk inventory adjustment atau stock of name. Master register di sini tujuannya untuk misalkan ada yang dibuang. Contoh tumpah atau mungkin habis tinggal berapa mili itu jadi dibuang ketemunya expense pengeluaran pengeluaran terus supplier ini utang piutang SMS untuk absensi juga
reporting, ini sisanya setting-setting, ingredient, modifier. Ini kompleksnya di sini kemarin. Jadi dia ingredient itu permintaannya dinamisasi, dia dibagi berapa gitu untuk modifiernya, untuk menunya. Nah, sisanya mungkin cukup kalau ini untuk dari resto. Kalau yang demo yang lain mungkin kayak yang di ini yang dipakai BRI ini contoh yang Jakarta yang kita lihat demo ya. Ini untuk monitoring, oh, nggak ada yang online. Yang tadi pakai admin LTE dengan Bootstrap 3, ini pakai Mazer Kalau yang ini pakai Next.js. XJS. Temanya Mazer, kayak Mazer ini. Temanya apa ya? Lupa bawaan kalau nggak salah. Soalnya kalau Pokoknya mah admin-adminan ya biar gampang bikinnya. ini udah VOC, ini VOC di Nolka ini di JN, di Citos, di Landakan Square. Kalau mau contohnya seperti ini. Jadi dia monitoring ini apa? UPS, online, power source, baterai, dan lain-lain. Tipenya, input, output, voltage, baterai capacity, output, temperatur. Nah, contoh ada yang contoh di Citos itu kalau nggak salah temperaturnya error. Nah, ini ada yang merah di sisi UPS-nya. Ini berarti terpisah sama aplikasi tadi, Mas ya? Beda, Pak. Ya, proof aja, Pak. Oh iya, Hmm. ini. Yang ini sih lebihan. Iya. Ini resto. Oh ya, ini yang Kalau tadi. yang tadi yang UPS masih jalan ya mas aplikasinya? Oh, gimana, Mas? Yang ini masih jalan ya? Ini masih, Oh, ini untuk development kita dikasih 3 tempat di Citos, IJH, sama SCBD ini. Udah implementasi 8.000 oh, titik kalau nggak salah. Invoice-nya udah cair berarti ya. Kantor tapi. Kalau yang ini compression ini jadi eh, kebetulan ngebuat teknologi compression itu ketemunya enggak, dia bisa hemat sampai dengan 90%. Misalkan backup NVR itu sebelumnya itu dalam 3 bulan itu sekitaran 3 harddisk berarti 9 TB. Saat kita kompres itu jadinya dia 1,8. Hmm. Ini perbedaan PSNR-nya. Ini juga ada yang lagi on proses nih, Malaysia minta ini. Berarti proses penyimpanan ya, proses penyimpanan apa, memori kamera ya, eh, File, file rekamannya. file rekamannya ya, kompresinya. Hmm. Kalau di bawaannya nggak ada itu Mas ya? Apa, Bawahnya maksudnya? yang Vision itu kan udah ada. Berarti itu kurang optimal penyimpanan. Oh, kalau kayak bawaan itu kan paling kita bisanya milih H264 atau H265. Hmm. Kompresinya ya codec ketemunya kan cuma 4 itu, Pak. Hmm. Ada lagi yang mau di show? Banyak sih, Pak. Mungkin itu aja dulu sih. Nggak kelar ya dua udah, jam tuh Pak kalau show Ya semua. udah keren itu. udah keren semua mas proyeknya mas. Terutama tadi yang UPS juga. Ya, Yang pos pertama juga keren, saya memang udah lama ya. ya yang Ires Kayak, itu di 6i versi 3 Mas ya. Itu berarti sejaman ya lah 10 tahun yang lalu ya. Karena Ya, Shane itu iya. sangat-sangat populer ya. Iya, Pak. Belum ada Laravel dulu.
Belum Belum, belum. geser. Dulu Belum yang ada. lagi naik-naiknya CI versi 2 tuh yang paling booming ya. Iya, itu tadi sebelumnya membuatnya versi CI2, habis itu migrasi ketiga, udah lepas habis itu, Pak. Itu kompleks banget tadi aplikasi yang pos itu. Iya. Iya. Keren. Eh, kita break maghrib dulu ya, polisi Pak. Ya, Nggak ada boleh. pertanyaan berarti, Pak, ya? Mungkin Atau kita lanjut aja 10 menit lagi ya. Ini kayaknya seru banget. ya, 10 ini menit baik boleh yang kita break. Ya, ada yang mau tanya ini untuk proyeknya Mas Arief Kurniawan, boleh yang mana aja kan aku sih Pak? Ada ya tiga bebas. tadi. Ya, Mau tanyain yang mana aja dari teman-teman ada? mau nanyain pengalamannya gimana implementasi juga boleh itu. Kayaknya banyak pengalaman di implementasi. Udah sempurna Pak, tinggal dikasih aja itu. Iya, Pak. Mau ITK nitip, udah mentok 4 semuanya loh, Pak, saya, Pak. mau nitip pesan ke Mas Ari, Pak. Kalau ada yang nggak kuat boleh dilempar proyeknya. Ini mah legend sih udah kelihatan dari penggunaan CI versi 2 versi 3. Iya nih. Mungkin kalau yang restorannya udah nggak dipakai, boleh di open source ke GitHub gitu. Oh, minta aja, Mas. Tak kasih, Mas, kalau itu, Mas. Nggak ke GitHub aja biar saling bantu gitu benerin. Udah, Tinggal tinggal tadi minta aja. Tak invite nih. bug-bugnya sedikit tuh Mas ya dibenerin tuh Mas. Udah, tinggal tak Oh udah invite. ada, mantap. Oh iya nih. Yang mau ngefork tuh silahkan udah ada GitHub-nya Mas Arief. Kalau skrip-skrip ginian banyak sih aku. Hmm, keren. Ini termasuk udah Udah mas kompleks itu banget sih Mas. nggak perlu dikomentarin. Lebih ditanya pengalaman mungkin ya. Pengalaman Mas nih dulu versi CI 2 CI 3 pas implementasi Dua pertemuan Pak buat menceritain pengalamannya Mas Arief itu Pak. ya pas dapat pelanggan itu gimana sih? Kan kita di tataran teknis ya, sedangkan di tataran implementasi itu biasanya ada aja kendalanya. Apa aja Iya. tuh Mas kendalanya? Kebetulan itu permintaannya sebenarnya sebelumnya mereka itu pakai Accurate, terus habis itu bengkelnya pakai apa gitu namanya lupa. Jadi softwarenya sendiri-sendiri gitu Pak. Ya kalau Nah aku cuman itu dia software sendiri ya Mas ya? Beda ya? sebelumnya Hmm. existing gapnya itu. Nah permintaan Hmm. mereka gimana itu biar jadi satu operator itu. Jadi Hmm. dijadiin satu semuanya. Sebenarnya sesimpel itu sih requestnya. Sama dulu masih kalau bisa di onlinein udah keren banget kan. Apalagi ada 2016 waitersnya bawa tab udah wow banget dulu. Kalau sekarang udah biasa. Di sini kan. Permintaannya simpel Mas, implementasinya kayak ini. Ini kan waiternya pakai bawa gini. Ini di bank kafenya Mas Arief sendiri, Pak. Oh ini KPI punya sendiri. Iya, yang request istri, Pak. Gak ada Direktur invoice-nya langsung berarti. itu yang request itu. Gak ada invoice-nya. Iya ini nggak di-innovasi. Hmm. Dia yang bikin, dia yang setoran juga bulanan ya Pak. Bukan yang dapat uang. Iya benar. Berarti dikerjain sendiri atau sama tim dulu Mas? Kalau yang ini pure sendirian, Pak. Oh sendirian. Yang PHP yang CI Laravel itu sendirian. Kalau udah yang tim itu udah mulai ke ini sih, mulai software karaoke udah mulai tim itu tahun 2016-an lah udah mulai tim udah nggak bisa sendiri udah. Setelah marak ini front end, back end ya. Iya, Dulu itu 2014, 2013 tuh nggak ada back end, front end, ya UI iya. UX udah semua satu full stack ya. Direct, Pak, ya. Database rata-rata masih direct semuanya kan. Iya. Dulu semuanya programmer namanya. Panggil aja programmer 2 minggu beres.
tidak meninggalkan menginstal. PHP itu mungkin mulai tahun berapa ya? 2019 sudah ninggalin PHP, udah lari ke Golang, Android. Ya, ini keren sih pos ini. Ya sih ini. Dari saya kayak langsung A nih Pak Yusuf. Itu yang kalau yang send SMS itu pakai Gamu jangan ya? Kalau ini SMS. SMS-nya Ini pakai pakai API nih, Mbak API aja Pak ini Pak. dulu juga lagi marak-maraknya pakai Gamu. Ya, kamu. Kamu polling text kan, file text di poll gitu. Ya, ya kayak bikin trigger tuh di tablenya nanti dia nge-trigger ke modem terus ngirim SMS. Booming banget dulu. Banyak API SMS yang dijual sama yang gratisan. Ah iya kayak gitu. Kalau yang project yang satu lagi tadi yang di Citos tuh kayaknya pakai Ini ini nge-get IoT ya, nge-get iya, sensor. ini saya sekitaran sebelumnya diserahin ke tim karena habis pentes berantakan semuanya 80% akhirnya balik coding lagi. Turun gunung. Dari microcontroller API pakai Golang, microcontrollernya pakai ESP32, Hmm. Arduino ya Mas ya? ESP32, terus server ada di cloud pakai GCP. Untuk real timnya pakai MQTT. Nah, ini berapa orang yang ngerjain Mas? Ini dikit Pak, ini sebelumnya niatnya cuman POC doang. Cuman karena mereka pengen show off, lagi ada intinya pertemuan direksi sama BOD. Hmm. Ya udah implementasi sekalian langsung jadi wah, timnya back end satu orang, front end satu orang, udah Oh, dua. tiga Oh, sama tiga. saya. Oh, suhunya yang turun. Yang screen iklan Mas, tampilan di show off juga Mas. Ya, kebanyakan. Kalau yang itu Edge Player itu di Angkasa Pura, di bandara-bandara mungkin kalau datang lihat ada project saya di situ. Kalau ini ya, konekin ke wifi-nya. Apa? Bukan Pak, yang di ini Pak. Intinya kan sebelumnya mereka pakai display biasa gitu, Mm-mm. buat sistem pakai STB gitu, jadi untuk player iklan. Oh ya, ya. Sejenis Ini. iklan integrasi gitu Pak. Hmm. Karena kalau di situ sih gapnya itu pertama saat kesusahan itu apa ya, approve naiknya. Approve naik itu saat kita ngirim gambar bisa 1 minggu baru naik, padahal kebutuhannya besok itu jadi kendala. Sama yang kedua, mereka masih pakai flash disk sebelumnya. Colok-colok flash disk ya, berarti ada berapa terminal itu udah ngeganti gambar bisa 3. Nah, apalagi kalau schedulingnya ada banyak, mereka kan harus nata rotasinya dari 1, 2, 3, 4, 5 balik 1, 2, 3 itu. Wah, Iya, colok lagi plastis ya. iya. Keren sih ini. Kalau yang satu lagi tadi apa? Kalau Yang ini apa? compression Yang sih, masuk Pak. kompres ya? Ya ini. Iya, ini demo compression dari ISP Malaysia yang minta ini. Hmm. Berarti pas CCTV ngerekam ke hard disk atau langsung di Ke cloud kompres? Mas. Bisa jadi dua, jadi ketemunya misalkan ada NVR, bisa kita ngambil dari NVR atau
tanpa NVR bisa kita langsung ke CCTV-nya atau ke kameranya atau ke USB cam-nya. Jadi bisa sebagai NVR juga. Tujuan endingnya kompresi sih sampai dengan 96% paling maksimal kalau tanpa gerakan. Dari 1 giga gitu ya bisa ketemunya cuma sekitaran 100 mega nggak ada. Keren ya. Kalau yang dipakai kita video call kayak gini, yang Zoom ini bisa dibandingin nggak Mas? Bisa Zoom. aja sih dimasukin. Saya pernah juga buat kayak gini aplikasi gini. Bisa sih dimasukin, ketemunya kan intinya stream. Stream kan intinya. Iya, jadi kita nggak ngerubah kodeknya. Kodek bisa pakai bawaan. Kalau secara tekniknya itu sebenarnya menghilangi, kalau saya itu kompresnya sistemnya menghilangi warna yang tidak kelihatan mata. Hmm. Karena emang nggak kelihatan sama mata. Hmm. Udah ada ini belum sih Mas penelitiannya? Sebelumnya itu maksimal kompresi berapa? Penelitian yang seperti apa sih, Pak? Nah, penelitian tentang ini yang merekam penyimpanan CCTV. Eh, Kemarin ada nih dari video sama Maxstream kan minta ketemu. Hmm. Terus habis itu mereka minta itu dipatenin. Iya, Patenin, diajak bareng-bareng lah intinya matenin. Kalau dari saya belum lah, cari uang dulu habis itu kalau udah dapat uang patenin nggak apa-apa. bisa paten sendiri Mas. Bisa Iya ngetek mas. kekayaan intelektual. Iya, soalnya matenin kan harus diopen dulu, Pak. Kalau kita rahasianya kebuka dulu kan, Oh, enggak. Kalau HKI itu bisa bisa sebagian codingnya aja, nggak harus publish semua. oh Kita kalau kasih Indonesia, ya Indonesia. ya Jadi percuma kalau juga kalau Indonesia kalau ya. Mas Dem mau pakai harus beli dulu. Ini keren sih. Tapi kalau Rencananya sih ke depannya itu, Pak. Cuman ya ke depannya cuan dulu di sini ya berapa digit gitu, habis cuan lah. Mau ngurus paten enak lah. Kalau ribet di awal di paten dulu itu kan, iya. Jadi saya dulu pernah punya pengalaman juga udah bikin aplikasi sama tim sengaja open source ya biar dipakai. Ada yang patenin wah, Diklaim. kasus itu. Ini kita tarik lagi semua udah kita hakin aja lah sekalian sama tim. Ini bagus sih Mas kalau bikin penelitian. Kalau penelitian kan nggak harus ada shortcode, yang penting ada hasil review, ada perbandingan. iya kemarin sih cuman sekedar ini sih dari Netflix itu udah ini ngasih ini SNR ini kan perbedaannya. Jadi dari timnya Netflix yang teknikalnya itu kan ini nyoba nyari perbandingannya banyak apa enggak. Kalau enggak banyak mereka interest juga. Soalnya ini kan dari PSNR-nya ini enggak begitu beda. Ini dari 50 mega jadi 65 mega, 75 mega, 82 mega. File aslinya ini 8K. File asli 8K, resolusi tetap 8K, quality tidak berubah, cuman di beda file. Nah ini perbedaan kualitinya cuma sedikit, nih, nggak ada 1%. PSNR, PMAF. Hmm, keren sih Mas. Apalagi kalau ditambah sama penelitian. Dan kalau kita kan bicara kampus berarti akademisi ya. Oh, siap, siap. Teknis-teknis ini bisa ditulis di kalau disebut dengan paper atau jurnal. Apa yang kita lakukan di teknis itu dicatat di paper namanya. Nanti publikasi dan itu udah cukup membuktikan kalau Mas ini udah punya paten gitu. Termasuk juga bisa jadi penggugur penggugur matkul lainnya. Ya, kayaknya Nah, metode itu Pak.
kemarin itu Open kan gitu. katanya ada apa namanya sertifikat yang bisa ngegurin kuliah tuh. Hmm. Saya sudah coba masukin tuh, mulai dari Enterprise Architect, terus dari BNSP, sertifikasi dari BNS, Enterprise Architect, terus Programming, Project Manager. Kata Pak siapa? Kata Pak Agung sama Pak Ono katanya ini. Itu udah dapat berapa mata kuliah gitu, ada 8 atau 9 gitu. Cuman terus habis itu kontak ke dosennya katanya ya tetap absen, nggak percuma aja sih, Pak. Boleh kontak ke saya nama ininya, matkulnya, biar saya ini ke dosennya. Sih prinsipnya kalau kita bisa tampilin project yang real, udah bisa dibuktikan ya, mau nggak mau kita harus kasih lah reward ya. Apalagi kalau mau berbagi ilmu ke teman-teman yang lain ya, jadi nilai tambah lagi. Ah, siap, siap, siap. Kalau saya sih kekurangannya bicara sih, Pak. Nah, ya, banyak kan karena kita teknis ya, kita emang eh, kesehariannya berhadapan dengan komputer, ya. Saat menyampaikan agak gimana gitu ya, sama lah. Iya. Dokumentasi udah diserahin sama orang ini sih, orang QA sama ini sih, bagian hukum sih, bagian kepatuhan. Jadi udah nggak pernah ini, makanya kalau ada yang tanya bisa bantu jawab sih. Cuman kalau menjelaskan secara ini kayaknya secara dokumen itu PR banget sih. Mending coding 2 jam kelar, ngejabarin secara dokumen bisa 2 minggu. Sama lah kita. Hmm, kita tarik sama ini sih yang kompresi. Apalagi kalau dibikin ke paper, terus sekaligus nambahin bayar reward buat nama Mas Arif. Ke depan juga udah tahu, oh ini yang publish jurnal kompresi gambar. Kan sangat sangat kepake sekarang, apalagi Zoom, ada WhatsApp buat video call, hampir semua lah video call ya, itu kepake semua kompresinya. Oke, ini sih auto A ya. Tapi itu tergantung Mas Arif, nanti kalau mau tetap ikut perkuliahan juga silahkan. Terus kalau misalnya mau berbagi sesi apa ya, sesi sharing Mas Arif membangun aplikasi Negeri. itu yang IoT itu bagus juga. Ya, terutama di pengalaman sih, Pak Yusuf, ya. Mungkin Pak Arif udah suhu banget sih. Bisa sharing-sharing Mas nanti Mas, kalau mau Mas. Siapa intinya apapun kalau bisa dibantu saya bantulah. Tapi kalau penjelasan emang saya kurang sih intinya. Kalau secara menjabarkan itu. Oke, oke, dari saya cukup. Oke. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Arif. Kita break sholat maghrib yang 20 menit ya, jam 18.35 kita on lagi, nanti dilanjutkan materi sama Pak Asif ya. Ya, teman-teman, kita break sholat maghrib, nanti baik lagi jam 18.35 ya. Oke, teman-teman, udah pada balik ya. Udah 18.35. Berapa? Tadi udah presentasi 2 orang. Untuk selanjutnya tadi yang mau presentasi lagi, kita lanjutkan minggu depan aja ya. Tadi ada Mas Aditya, ya paling Kayaknya bakal kita satu lanjut. semester habis ya Pak kalau semua mahasiswa. Iya, tapi
Gak apa-apa ya kalau emang udah bisa kan gitu mas ya. Itu juga ngebantu kita kan sebagai apa dosen kayak filsuf biar enak Atau juga ada gitu. sesi khusus mungkin Pak langsung ke Bapak gitu ngasih portofolionya seperti apa gitu. Jadi nanti yang beneran belum bisa kan bisa belajar gitu. Atau ditanya mana yang belum bisa nih untuk belajar Iya, gitu. Jadi iya kan saya taruh di grup tuh yang mau apa show of portfolio bisa di list aja. oh gitu. Saya baru masuk Heeh. sih Pak minggu kemarin nggak ikut Pak. Saya Oh, baru baru dapat apa jadwalnya boleh malam. eh, dimasukin ke grup nanti ya. Tolong apa Mas Givari ya? Ya sih, sih Ya. barusan. Oke. Tadi udah daftar sih saya udah request. Oke, siap Mas. Oke. Nanti kalau Masnya mau bisa di list saya Mas. Oke, siap. Oke, Kok kita lanjut ke materi aja ya. Udah 30 menit terakhir. Ya udah muncul ya slide-nya. Oke, hari ini materi kita sebenarnya ada tiga. Ada HTML, CSS, sama JavaScript. Cuma tadi karena kita ada sesi presentasi ya, jadi sedapatnya aja. Oke, yang pertama ada HTML. HTML atau yang biasa disebut Hypertext Markup Language. Mungkin udah ada beberapa teman-teman yang udah tahu apa itu HTML kan. HTML itu sebutannya bahasa markup ya, belum bisa disebut sebagai bahasa pemrograman gitu. Soalnya kalau di bahasa pemrograman kan ada variabel gitu kan, ada logiknya, ya if, looping gitu kan, perulangan. Kalau di HTML tuh itu semua nggak ada gitu. Makanya sebutannya bahasa markup gitu, bukan bahasa pemrograman. Di Wikipedia juga disebutkan HTML itu Hypertext Markup Language merupakan bahasa markup untuk membuat halaman website. Ya, ini perumpamaan HTML. Kalau di website atau perumpamannya sebagai bangunan itu, kalau HTML itu fondasi ya. Di sini sebagai batu bata, rangka. Website semua website di seluruh dunia gitu pasti rangkanya menggunakan HTML itu udah pasti. Kalau di sini gambar yang di tengah itu bata terus ditambahin tembok dan cat. Nah itu fungsi dari CSS. CSS untuk mempercantik atau styling suatu website. Terus ditambahin lagi sama JS gitu. JS ini sebagai fungsi ya. Maksudnya website sudah bisa berfungsi gitu. Kalau di bangunan layaknya jendela, yang dimana fungsi jendela itu untuk keluar masuk hawa atau angin gitu. Gitu untuk perumpamaan dari HTML, CSS sama JS. Itu HTML sendiri itu ditemukannya oleh tim Berners-Lee pada tahun 1980. Beliau ini waktu itu kerja di CERN, salah satu eh, tempat penelitian fisika nuklir. Ini unik ya, walaupun tentang teknologi gitu kan, IT, tapi dia kerjanya bukan di tempat IT gitu, di tempat nuklir gitu kan, beliau ini. Dan tim Berners-Lee ini, dia juga bukan nemuin HTML doang, dia kayak HTTP, terus www, terus web page, web service, itu juga salah satu penemuan dari tim Berners-Lee. Ini banyak juga nih, berguna banget terus bagi apa programmer-programmer. Nah, ini orangnya ya, dari 2019, 2009. Nah, di HTML juga itu eh, beda ya tadi sama di bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman itu ada sebutannya variabel. Kalau di sini tuh sebutannya tags ya, teman-teman. Tags itu untuk ngasih tahu ke HTML untuk membuat sesuatu, contoh kayak teks atau paragraf.
atau bagian header kalau website seperti portal berita gitu, bagian isinya atau bagian fitur. Itu ada macam-macam tag yang bisa digunakan. Contohnya beberapa tag yang sering dipakai, title, itu bisa digunakan untuk sebuah artikel. Nah, dan juga P, di sini maksudnya P itu paragraf ya. Kalau di artikel itu kan isinya gitu, itu bisa pakai tag P. Nah, ini satu untuk headernya. Ini beberapa versi HTML dari tahun 93 sampai sekarang. Terakhir itu di versi 5 ya, itu 2014. Yang sampai saat ini digunakan juga itu versi 5 atau HTML 5. Nah, untuk tools ya, mungkin kita mulai praktek di minggu depan ya, itu eh, web browser. Teman-teman udah pasti udah install browser ya, itu udah apa, pakai Chrome bisa atau Microsoft Edge itu bisa juga. Untuk text editor ya, bisa pakai Sublime, kalau enggak VS Code ya, saya rekomendasikan pakai VS Code. Nah, ini contoh coding menggunakan HTML. Ya, ini coding yang sebelah kiri dan untuk hasilnya itu di sebelah kanan. Ada tulisan Halo TTS. Nah, untuk bisa memunculkan eh, teks Halo TTS, yang pertama kita lakukan adalah membuat teks pembuka, yaitu ini paling atas, doc type HTML. Ini untuk mendefinisikan ya. Dan juga untuk HTML itu ketika ada tag pembuka, jangan lupa untuk membuat tag penutup ya. Nah, ini yang untuk baris pertama, yang dokter HTML itu ada baris penutupnya yang ada di bawah. Dan untuk membuat eh, tag penutup itu harus ada eh, garis miringnya ya. Untuk tag pembuka nggak ada, cuma kalau untuk tag penutup itu ada. Nah, contohin lagi ada di ini head, ya kan? Ini tag pembukanya dan yang di bawah tag penutupnya. Nah, isi tag ini ini kan ada tulisan latihan ya, cuma di sini nggak muncul gitu kan teman-teman. Nah, di sini dikasih title latihan. Nah, munculnya itu untuk di website itu biasanya ada di tab ya. Kalau di browser kan ada tab tuh di atas. Nah, contohnya kalau kelihatan ini tab slide ini pengembangan aplikasi berbasis website. Nah, itu tuh ngaturnya di sini teman-teman, di title, di dalam tag head ini. Nah, terus lagi ada tag body. Nah, ini baru untuk semua konten HTML itu ada di tag body ya. Ini contohnya kita membuat teks halo TTS dengan tag H3. Untuk semua konten intinya itu harus ada di dalam tag body. Ini ada contoh selanjutnya. Ya, ini contoh apa bagian seperti kolom, ada header, terus navigasi sebelah kiri, konten, dan di bawahnya ada sebutannya itu footer ya. Ini tag-tag yang digunakan. Untuk referensi mungkin teman-teman bisa cari di internet, ada banyak referensi code. Mungkin salah satunya ada di Petani Code. Kalau untuk bahasa Indonesia mungkin ada WP School. Kita ada banyak teman-teman. Ya, SS. Mungkin sebelumnya di HTML ada yang tanya? Aman semua ya? Oke, lanjut aja. Kita lanjut di CSS. Nah, ini seperti yang udah dijelasin sebelumnya. CSS itu ibarat styling ya. Styling pada sebuah website. Kayak kita ngasih warna, kita ngasih eh, ukuran font gitu. Nah, itu kita bermain di CSS. Contohnya kalau di pekerjaan itu CSS itu bagian front end.
atau web design ya. Bahasa kerennya sekarang tuh UI UX ya. Ini secara definisi, CSS adalah sebuah bahasa untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah. Dengan CSS kita dapat mengatur layout, font, garis, animasi, dan lain-lain. Nah, ini contoh tampilan yang di sebelah kiri ini contoh website yang tidak menggunakan CSS tuh. Ya, eh, kayak tulisan title-nya itu kecil fontnya, jadi nggak bisa bedain ini title atau bukan gitu kan. Terus untuk headernya juga nggak berwarna. Nah, untuk yang sebelah kanan ini baru tampilan website yang sudah menggunakan CSS. Lebih bagus juga dilihatnya dan lebih mudah dipahami gitu kan, bahwa ini tuh bagian title, terus ini penulisnya gitu kan, ini bagian isi yang di bawah. Nah, sejarah CSS kan, sebelum ada CSS tidak ada bahasa yang dipakai untuk memberikan styling. Saya terasa hampa gitu kan, iya yang di gambar sebelumnya ini kan hampa gitu kan, nggak bisa ngelihatnya, nggak enak. Beda sama ketika udah di styling dengan CSS. Nah, ini pembuat CSS itu Pakwon Wiyung Lee pada tahun 10 Oktober 1994. Ini sejarahnya gitu. Ketika si eh, Pakwon Wiyung Lee dia mempresentasikan draft proposalnya CSS-nya kepada si eh, pembuat HTML tadi. Di sejarahnya teman-teman. Ini untuk versinya, versi CSS dari mulai tahun 96 sampai sekarang tuh CSS udah punya 3 versi. Dan yang terakhir di versi 3 dan sampai sekarang masih dipakai untuk CSS versi 3 itu versi terakhir ya, belum ada update juga. Nah, ini tips ya teman-teman buat yang mau belajar CSS. Itu nggak usah dihafalin code CSS ya. Karena untuk code atau sintak itu CSS punya ribuan sintak yang emang nggak usah dihafalin gitu. Kalau dihafalin bikin pusing sendiri. Itu akan sesuai pengalaman saya sih akan hafal dan sendirinya, dan beberapa sintak HTML pun itu nggak semuanya sering digunakan, cuma ada beberapa. Mungkin di kata beberapa itu main banyak juga sih. Dan juga gunakan inspect element. Nah, ini berguna banget ketika sedang mendevelopment front end ya. Ketika kita mau mengubah suatu blok atau kolom buatannya, itu bisa dilakukan fitur inspect element. Itu kan kita bisa lihat ini kelas CSS apa sih yang kita mau rubah atau isinya apa aja. Dan yang ketiga bisa menggunakan password gitu. Nah, makanya saya rekomendasikan beneran Cashcode karena dengan Cashcode itu udah banyak fitur yang ngebantu kita programmer buat development suatu aplikasi, mulai dari extensionnya dan juga mungkin tema juga agak membantu ya di beberapa programmer juga. Kalau kayak pakai text editor gitu kan, itu kayak masih minim fitur. Atau Sublime juga bisa, cuma emang Sublime fiturnya sedikit dan extensionnya sedikit. Jadi Cashcode lebih direkomendasikan untuk teman-teman nanti yang bisa install Cashcode ya. Ini ada 3 cara nulis CSS. Yang pertama ada internal, inline, sama eksternal. Mungkin nanti biar lebih jelas lagi kita pas praktik aja. Ini definisi singkatnya. Kalau yang internet itu CSS-nya ditulis di dalam tag style. Nah, itu di dalam tag HTML sendiri, di dalam tag body tadi yang ada tag atau lah
Itu kalau CSS internal. Ini contohnya ya. CSS-nya ada di dalam file HTML-nya, di dalam tag body. Ini cara buatnya adalah bikin tag di namanya style. Jangan lupa di juga. Nah, baru di dalamnya kita bisa isikan sintak-sintak HTML. Contohnya di sini ini eh, H2 ini maksudnya ingin merubah styling dari penulisan H2 dengan menggunakan font family size dan color ini color 33 ya warna kurang tahu juga nih warna apa. Cuma ini untuk merubah warnanya menggunakan Cinta Color ya teman-teman. Dan font family ini untuk mengubah jenis fontnya, gaya huruf. Nah yang kedua ada inline. Kalau inline itu CSS-nya langsung ditulis di dalam tag-nya. Kalau tadi kan bikin di dalam body ya, kalau ini di dalam tag-nya langsung. Jadi H2, ini kan H2 mah didefinisikan di atas dulu, nah ini langsung di dalam tag-nya. Dibikin atribut style, nah ini baru sintak HTML, apa, CSS ya. Color sama font family sama kayak tadi. Nah, ini untuk hasil ya. Nah, yang ketiga ada eksternal. Nah, ini yang paling direkomendasikan ya untuk eksternal CSS. File CSS itu dia menggunakan file sendiri, tidak gabung dengan file HTML. Kenapa direkomendasikan? Karena untuk beberapa kasus atau website itu pasti file HTML-nya bisa ribuan sintak ya. Kodenya itu bisa ratusan sampai ribuan bahkan. Dan itu kalau digabungin sama file HTML itu malah bakal bengkak gitu. Bakal ada udah CSS-nya banyak terus mungkin HTML juga banyak gitu kan. Itu nggak direkomendasikan. Makanya ini cara paling wise-nya mungkin paling bagus ya kita kita menggunakan CSS ya. Untuk CSS ada yang ditanyakan teman-teman. Nah, ada ya. Oke, lanjut ke JS aja. Ini JS tadi udah dilihat juga perumpamaannya di sebuah bangunan. JS itu sebagai jendela yang dimana jendela berfungsi gitu kan. Nah, kalau di website berarti website sudah berfungsi, bisa ada interaksi antara user dengan website-nya itu. Nah, ini penggunaan JS ya. Nah, ini bisa dilihat di grafik di bawah. JS salah satu bahasa pemrograman. Nah, ini baru Java bisa dibilang bahasa pemrograman ya teman-teman. Karena dengan JavaScript sudah bisa membuat variable, membuat logic seperti perulangan ataupun kondisian if gitu kan. Nah, itu di JavaScript sudah bisa. Nggak kayak tadi di HTML itu kan nggak bisa ya, makanya disebut bahasa markup. Kalau di JavaScript sudah bisa dibilang bahasa pemrograman. Nah, di sini ada grafik buat bahwasannya JavaScript itu paling tinggi, paling banyak digunakan di GitHub. Ada 2,3 juta dan semuanya udah paid dan seterusnya. Nah, ini definisi JavaScript secara umum. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser gitu. Namun seiring berjalannya zaman gitu, JavaScript dapat digunakan pada sisi server, game, alat-alat IoT, dan aplikasi desktop. Ini sejarahnya juga. Nah, ini versi versi JavaScript dari tahun ke tahun. Ada S1, maksudnya IS itu ECMAScript ya. Yang versi pertama itu pada tahun 97 sampai dan seterusnya versi 2 versi 3 versi 5 dan sampai versi terakhir yaitu versi 8 itu ECMAScript 8 itu di 2017 Juni. Jadi hampir setiap tahun ya update menjadi 2015. belas.
Ini contoh codingan di JavaScript. Bedanya kalau tadi CSS itu harus dibungkus di dalam text style. Kalau JavaScript itu dibungkus di dalam TypeScript. Contoh hasil codingan yang tadi di sini di dalam TypeScript yang pertama ada baris pertama ada console.log. Saya belajar JavaScript. Yang kedua ada document.write. Nah, kalau kita run file latihan JavaScript ini di browser, maka yang tampil hanya Hello World. Itu di tampilan eh, kontennya ya, atau di halaman awal itu pasti cuma untuk Hello World. Padahal kita ketik juga di sini, saya belajar JavaScript gitu kan. Nah, dia nggak muncul karena untuk bagian yang saya belajar apa JavaScript itu muncul di eh, konsol ya, atau sebutannya tadi seperti inspect element CSS. Kalau di JS itu di bagian konsol. Nah, ini baru muncul tuh. Saya belajar JavaScript. Ini gunanya kalau untuk programmer itu bisa buat debugging juga di bagian konsol. Gimana teman-teman untuk tiga materi tadi, HTML, CSS, ada yang ditanyain dulu atau boleh buat presentasi besok kalau ada yang mau ditanyain boleh juga. Aman Pak, udah makanan sehari-hari. Iya sih nih. Aduh, ya udah pada Pak, lancar juga ya. ini kan masih pengenalan sih Pak. Nanti kalau udah ngoding pasti banyak pertanyaan tuh Pak. Mm-mm, benar-benar. Ini masih awal aja. Mungkin beberapa teman-teman juga udah paham kalau HTML, CSS sama JavaScript ya. Paling untuk besok ada yang mau tanya nggak? Nah, besok itu berarti Muhammad Aditya sama Mas Ibnu Maksum ya. Besok nih. Siap Pak. Oke, karena udah mendekati akhir sih ya teman-teman. Kita udah jam 7 seperti sesuai jadwal aja. Pak Yusuf udah oke. Kayak untuk absen, biasanya kan isi absen ya. Ini saya nggak ya nge-share absen karena saya udah nge-recap sendiri untuk absennya dari Zoom ini. Jadi untuk yang tadi Mas Givarin absen, saya udah absenin kok. Untuk seperti pertemuan kemarin saya udah absenin untuk teman-teman yang ikut Zoom ya. Oke, nanti materi saya share di grup aja. Oke, paling itu saja untuk pertemuan hari ini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.